Kamu tahu perasaan itu? Ketika kamu sudah lelah menunggu, sudah lelah berdoa, sudah lelah berharap, dan rasanya seperti tidak ada yang berubah. Tapi hari ini, aku ingin kamu mendengarkan baik-baik, karena ada sesuatu yang sedang bergerak di alam spiritual untukmu. Besok bukan hari biasa. Besok adalah hari di mana Tuhan akan menjawab tangisanmu dengan cara yang tidak pernah kamu bayangkan. Aku tidak bicara sembarangan. Ini adalah wahyu yang perlu kamu dengar sekarang juga. Jadi aku minta kamu, tetaplah di sini sampai akhir, karena yang akan aku sampaikan ini adalah untuk kamu, khusus untukmu yang sedang mendengarkan sekarang. Ada alasan kenapa kamu menemukan video ini hari ini. Bukan kebetulan. Bukan algoritma. Ini adalah panggilan spiritual. Kamu sedang berada di ambang pintu sebuah mujizat besar, dan Tuhan ingin kamu bersiap. Besok, sesuatu akan terjadi yang akan membuatmu menangis, tapi bukan air mata kesedihan. Ini adalah air mata kebahagiaan, air mata syukur, air mata yang keluar ketika kamu menyadari bahwa Dia tidak pernah meninggalkanmu, bahkan di saat-saat tergelapmu. Sekarang aku tahu kamu mungkin berpikir, bagaimana bisa aku begitu yakin? Bagaimana bisa aku tahu bahwa besok adalah harimu? Dengarkan aku dengan seksama. Selama beberapa waktu terakhir, kamu sudah merasakan sesuatu yang berbeda, bukan? Ada kegelisahan di hatimu, ada perasaan seolah-olah waktu sedang berjalan lambat, seolah-olah kamu sedang menunggu sesuatu yang besar tapi tidak tahu apa itu. Itulah tanda pertama. Tuhan sedang mempersiapkan jiwamu untuk menerima berkat yang sudah Dia siapkan untukmu sejak lama. Dalam dimensi spiritual, ada yang namanya waktu Tuhan. Ini bukan waktu yang sama dengan waktu kita. Manusia menghitung hari, minggu, bulan. Tapi Tuhan menghitung kesiapan. Dia menunggu sampai kamu siap, sampai hatimu cukup lembut, sampai imanmu cukup kuat untuk menampung apa yang akan Dia berikan. Dan hari ini, aku menyatakan kepadamu, kamu sudah siap. Segala sesuatu yang kamu lalui, setiap air mata yang kamu tumpahkan, setiap malam yang kamu habiskan dalam kesendirian dan doa, semuanya adalah persiapan untuk momen ini. Kamu pernah merasa seperti doamu tidak didengar? Kamu pernah merasa seperti Tuhan jauh? Itu bukan karena Dia tidak mendengar. Itu karena Dia sedang bekerja di tempat-tempat yang tidak bisa kamu lihat. Dia sedang menggerakkan orang-orang, mengatur keadaan, membuka pintu-pintu yang tertutup, menutup pintu-pintu yang akan menyakitimu. Dan sekarang, semuanya sudah pada tempatnya. Besok, kamu akan melihat hasilnya. Aku ingin kamu berkomentar di bawah video ini, tulis saja, aku sudah, jika kamu merasakan apa yang aku katakan ini benar. Jika kamu merasakan ada sesuatu yang bergerak di dalam hatimu sekarang, jika kata-kata ini menyentuh tempat yang paling dalam di jiwamu, maka itulah konfirmasi bahwa ini adalah pesanmu. Jangan abaikan perasaan ini. Ini adalah Roh Kudus yang sedang berbicara langsung kepadamu melalui kata-kata ini. Sekarang biarkan aku menceritakan sebuah kisah yang akan membuatmu mengerti lebih dalam. Ada seorang wanita yang sudah bertahun-tahun berjuang sendirian. Dia kehilangan pekerjaannya, kehilangan orang-orang yang dia cintai, dan hampir kehilangan harapan. Setiap hari dia bangun dengan beban yang berat di dadanya. Dia berdoa, tapi kadang dia merasa doanya hanya memantul ke langit-langit kamarnya. Dia mencoba tetap kuat, tapi kelelahan sudah sampai ke tulang-tulangnya. Suatu malam, dia jatuh berlutut dan menangis. Dia tidak berdoa dengan kata-kata indah. Dia hanya berteriak, "Tuhan, aku tidak kuat lagi. Jika Engkau ada, tunjukkan kepadaku sekarang." Dan malam itu, dia tidak mendapat jawaban.
Tidak ada suara dari surga. Tidak ada tanda ajaib. Dia tertidur dengan air mata di pipinya. Tapi keesokan harinya, sesuatu yang luar biasa terjadi. Teleponnya berdering. Itu adalah tawaran pekerjaan yang bahkan lebih baik dari yang dia impikan. Bukan hanya itu, pada hari yang sama, seorang teman lama menghubunginya dan meminta maaf atas kesalahan masa lalu. Dan di sore harinya, dia menerima kabar bahwa masalah keuangan yang sudah membelit keluarganya selama bertahun-tahun tiba-tiba menemukan jalan keluar. Semuanya terjadi dalam satu hari. Satu hari yang mengubah segalanya. Wanita itu menangis lagi, tapi kali ini air matanya adalah air mata kebahagiaan. Dia menyadari bahwa Tuhan tidak pernah terlambat. Dia hanya menunggu waktu yang tepat, waktu di mana semua hal bisa berubah sekaligus dengan cara yang paling sempurna. Kamu tahu kenapa aku menceritakan kisah ini? Karena kamu adalah wanita itu. Atau kamu adalah pria dengan kisah yang sama. Situasimu mungkin berbeda, tapi perasaanmu sama. Kamu sudah berjuang terlalu lama sendirian. Kamu sudah menunggu terlalu lama. Tapi sekarang, waktunya sudah tiba. Jika kamu melihat dirimu dalam cerita ini, jika kamu merasakan hatimu tersentuh, aku minta kamu tetap bersamaku. Jangan pergi kemana-mana. Karena apa yang akan aku katakan selanjutnya akan memberikanmu kejelasan tentang apa yang harus kamu lakukan sekarang. Ada beberapa tanda yang sedang terjadi di hidupmu sekarang. Tanda-tanda ini adalah bukti bahwa terobosan besarmu sudah sangat dekat. Tanda pertama adalah kegelisahan spiritual. Kamu merasa seperti ada sesuatu yang ingin keluar dari dalam dirimu. Sesuatu yang besar, sesuatu yang kuat. Itu bukan kecemasanmu. Itu adalah roh nubuat yang sedang bangkit di dalam dirimu. Kamu sedang merasakan gerakan surga. Tanda kedua adalah mimpi-mimpi yang tidak biasa. Mungkin kamu bermimpi tentang air, tentang terbang, tentang tempat-tempat tinggi, tentang bertemu dengan orang-orang yang sudah meninggal. Ini bukan mimpi biasa. Ini adalah bahasa surga. Tuhan sedang berbicara kepadamu melalui dimensi mimpi karena disinilah jiwamu paling terbuka. Tanda ketiga adalah rasa damai yang tiba-tiba muncul di tengah badai. Kamu seharusnya cemas, kamu seharusnya takut, tapi entah kenapa ada kedamaian yang aneh di hatimu. Itu adalah damai sejahtera yang melampaui segala akal. Itu adalah tanda bahwa Tuhan sudah mengendalikan situasimu. Tanda keempat adalah orang-orang mulai menjauh atau keluar dari hidupmu. Jangan sedih. Ini bukan kehilangan. Ini adalah pembersihan. Tuhan sedang membuat ruang untuk orang-orang baru yang akan membawa berkat ke dalam hidupmu. Dia sedang memisahkan gandum dari sekam. Biarkan mereka pergi. Mereka bukan bagian dari musim barumu. Tanda kelima, dan ini penting, adalah kamu menemukan video ini. Dari jutaan video di platform ini, dari sekian banyak konten yang bisa kamu tonton, kamu dipandu untuk ada di sini, sekarang, mendengarkan kata-kata ini. Itu bukan kebetulan. Itu adalah takdir. Tuhan menggunakan cara modern untuk menyampaikan pesan kuno. Dan pesannya adalah ini, bersiaplah. Besok milikmu. Aku ingin kamu mengirim video ini kepada seorang teman yang juga membutuhkan pesan ini. Ada seseorang di lingkaranmu yang sedang berjuang seperti kamu. Bagikan video ini kepadanya. Biarkan kata-kata ini menjadi berkat untuk dia juga. Kamu tidak pernah tahu, mungkin kamu adalah malaikat yang Tuhan kirim untuk mengangkat mereka hari ini. Sekarang mari kita bicara tentang apa yang harus kamu lakukan. Pertama, kamu harus membersihkan hatimu dari kepahitan.
Aku tahu ada orang yang menyakitimu. Aku tahu ada situasi yang tidak adil. Tapi selama kamu memegang kepahitan itu, kamu memblokir aliran berkat. Ampuni. Bukan untuk mereka, tapi untuk dirimu sendiri. Lepaskan mereka ke dalam tangan Tuhan. Biarkan Dia yang menangani mereka. Tugasmu adalah bebas. Kedua, mulai berterima kasih sebelum kamu melihat hasilnya. Ini adalah rahasia yang diketahui oleh orang-orang yang hidup dalam mujizat terus-menerus. Mereka tidak menunggu untuk melihat baru percaya. Mereka percaya dulu, baru mereka melihat. Bangun besok dengan ucapan syukur. Ucapkan terima kasih untuk pekerjaan yang belum kamu lihat. Ucapkan terima kasih untuk hubungan yang sedang Tuhan bentuk. Ucapkan terima kasih untuk kesehatan, untuk terobosan, untuk mujizat yang sedang dalam perjalanan. Ketiga, bersiaplah untuk menerima. Ini mungkin terdengar aneh, tapi banyak orang tidak siap menerima berkat mereka. Mereka sudah terlalu lama hidup dalam kekurangan sampai mereka tidak tahu bagaimana menerima kelimpahan. Buka hatimu. Buka pikiranmu. Terima bahwa kamu layak. Kamu layak untuk bahagia. Kamu layak untuk sukses. Kamu layak untuk dicintai. Kamu layak untuk semua hal baik yang Tuhan sudah siapkan untukmu. Keempat, jaga ucapanmu. Mulai sekarang, jangan berbicara tentang masalahmu lagi. Berbicara tentang jawabanmu. Jangan berbicara tentang penyakitmu. Berbicara tentang kesembuhanmu. Jangan berbicara tentang kekuranganmu. Berbicara tentang kelimpahanmu. Kata-kata memiliki kuasa kreatif. Kamu sedang menciptakan masa depanmu dengan setiap kata yang keluar dari mulutmu. Jadi pilih kata-kata yang sejalan dengan takdirmu, bukan dengan keadaanmu saat ini. Kelima, dan ini yang paling penting, percaya. Bahkan ketika tidak ada yang berubah secara fisik, percaya. Bahkan ketika orang lain meragukan, percaya. Bahkan ketika akal sehatmu mengatakan ini tidak mungkin, percaya. Karena iman adalah bukti dari segala sesuatu yang tidak terlihat. Kamu sedang melihat dengan mata rohani sekarang, bukan dengan mata jasmani. Dan mata rohani tidak pernah salah. Besok, ketika kamu bangun, aku ingin kamu melakukan sesuatu. Sebelum kamu mengecek teleponmu, sebelum kamu memikirkan tanggung jawabmu, aku ingin kamu menutup matamu dan mengambil napas dalam-dalam. Rasakan kehadiran Tuhan di ruanganmu. Rasakan cintanya yang meliputi kamu. Dan bisikan dalam hatimu, hari ini adalah hariku. Hari ini aku akan melihat kebaikan Tuhan di negeri orang hidup. Kamu akan melihat sesuatu yang mengejutkanmu besok. Mungkin itu adalah telepon yang kamu tunggu. Mungkin itu adalah kesempatan yang tiba-tiba muncul. Mungkin itu adalah pertemuan yang tidak terduga. Mungkin itu adalah perasaan damai yang begitu dalam sampai kamu tidak bisa menjelaskannya. Mungkin itu adalah mujizat fisik di tubuhmu. Mungkin itu adalah uang yang datang dari sumber yang tidak terduga. Aku tidak tahu bentuk pastinya, tapi aku tahu itu akan terjadi. Dan ketika itu terjadi, kamu akan menangis karena bahagia. Kamu akan jatuh berlutut dan berterima kasih karena akhirnya kamu mengerti bahwa Dia tidak pernah meninggalkanmu. Selama bertahun-tahun, musuh sudah membuat kamu percaya bahwa kamu terlupakan. Dia sudah membisikkan kebohongan bahwa kamu tidak cukup baik, bahwa kamu sudah terlalu rusak, bahwa sudah terlambat untukmu. Tapi hari ini, kebohongan itu hancur. Hari ini, kamu mendengar kebenaran. Dan kebenarannya adalah kamu adalah anak Tuhan. Kamu adalah pewaris kerajaannya.
Kamu diciptakan dengan tujuan mulia. Dan tidak ada yang bisa menghalangi apa yang sudah Tuhan tetapkan untukmu. Setiap penundaan yang kamu alami adalah persiapan. Setiap penolakan yang kamu terima adalah perlindungan. Setiap pintu yang tertutup adalah pengalihan untuk membawamu ke pintu yang lebih besar. Tuhan tidak pernah terlambat. Dia tidak pernah terlalu cepat. Dia selalu tepat waktu. Dan waktumu adalah sekarang. Aku melihat kamu bangkit dari tempat kamu jatuh. Aku melihat kamu berdiri tegak lagi dengan kepala terangkat. Aku melihat senyum kembali ke wajahmu. Aku melihat cahaya kembali ke matamu. Aku melihat kamu melangkah ke musim terbesar dalam hidupmu. Dan yang paling indah, aku melihat kamu menyadari siapa kamu sebenarnya. Bukan versi yang hancur, bukan versi yang terluka, tapi versi yang Tuhan lihat sejak awal. Versi yang kuat, yang berharga, yang penuh dengan potensi luar biasa. Jangan biarkan masa lalumu mendefinisikan masa depanmu. Jangan biarkan kesalahanmu mencuri takdirmu. Jangan biarkan opini orang lain membatasi impianmu. Kamu lebih besar dari semua itu. Ada kebesaran di dalam dirimu yang sedang menunggu untuk dilepaskan. Dan besok adalah hari ketika kebesaran itu mulai bermanifestasi. Aku tahu kamu lelah. Aku tahu kamu sudah ingin menyerah berkali-kali. Tapi lihat, kamu masih di sini. Kamu masih bernapas. Kamu masih berdiri. Itu sendiri sudah adalah mujizat. Dan jika Tuhan sudah membawamu sejauh ini, percayalah Dia tidak akan meninggalkanmu sekarang. Dia yang memulai pekerjaan baik di dalam dirimu akan menyempurnakannya sampai hari Kristus Yesus. Besok, ketika kamu menangis karena bahagia, ingatlah momen ini. Ingatlah ketika kamu hampir menyerah tapi memilih untuk percaya satu hari lagi. Ingatlah ketika kamu mendengarkan video ini dan sesuatu di dalam hatimu berkata, "Ya, ini untukku." Ingatlah dan bersyukurlah karena Tuhan itu setia. Dia tidak pernah mengecewakan mereka yang percaya kepadanya. Sekarang aku ingin kamu melakukan sesuatu untukku, atau lebih tepatnya untuk dirimu sendiri. Jika video ini menyentuh hatimu, jika kata-kata ini berbicara langsung kepada situasimu, tunjukkan kepadaku di komentar. Tulis apa saja. Tulis amin. Tulis aku percaya. Tulis ini untukku. Apapun yang ada di hatimu. Karena ketika kamu menulisnya, kamu sedang membuat deklarasi iman. Kamu sedang mengatakan kepada alam semesta, kepada musuhmu, kepada keraguan-keraguan dalam dirimu, bahwa kamu percaya. Dan iman itu akan mengaktifkan mujizatmu. Jangan simpan video ini untuk dirimu sendiri. Ada ribuan orang di luar sana yang sedang berada di tempat tergelap mereka sekarang. Mereka membutuhkan harapan. Mereka membutuhkan kata-kata ini seperti kamu membutuhkannya. Bagikan video ini. Kirim kepada mereka. Biarkan Tuhan menggunakan kamu sebagai saluran berkat untuk orang lain. Dan ingat, besok adalah harimu. Besok adalah hari ketika segala sesuatu berubah. Besok adalah hari ketika kamu akan menangis karena bahagia. Bersiaplah untuk menerima. Bersiaplah untuk bersyukur. Bersiaplah untuk menyaksikan Tuhan bekerja dengan cara yang melampaui semua yang bisa kamu minta atau pikirkan. Aku sudah menyampaikan pesan yang Tuhan berikan untukmu. Sekarang tugasmu adalah menerima dan percaya. Jangan biarkan keraguan mencurinya. Jangan biarkan ketakutan memblokirnya. Buka hatimu sepenuhnya dan katakan, "Ya Tuhan, aku siap. Aku menerima semua yang sudah Engkau siapkan untukku." Sampai jumpa di kesaksianmu besok.
Aku sudah tidak sabar mendengar bagaimana Tuhan akan membuatmu menangis karena bahagia. Karena aku tahu, Dia akan melakukannya. Amin.